Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang 8 personal skill yang harus dimiliki. Baik, yang pertama ada kecerdasan linguistik. Saya ambil dari sumber yang berjudul Kecerdasan Kinestetik dan Interpersonal serta Pengembangannya yang telah beri ISBN, di mana di sini menyatakan bahwa kecerdasan linguistik adalah kecerdasan dalam mengolah kata atau kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif baik lisan maupun tulisan. Adapun tujuan untuk mengembangkan kecerdasan linguistik ini yaitu yang pertama agar mampu berkomunikasi baik tulisan maupun tulisan. Yang B memiliki kemampuan bahasa untuk meyakinkan orang lain. Yang C mampu mengingat dan menghafal informasi. Dan yang D mampu memberikan penjelasan. Yang kedua ada kecerdasan logika matematika, di mana kecerdasan ini adalah kemampuan memahami suatu kondisi atau keadaan dengan menggunakan perhitungan matematis dan melalui penalaran logika. Fokusnya yaitu kemampuan memecahkan suatu masalah agar logis berdasarkan informasi-informasi yang dimiliki. Sering disebut juga kemampuan analisis. Jadi, kecerdasan logis matematis tidak dibatasi pada kemampuan memecahkan soal hitungan saja. Kecerdasan logis matematis berkaitan dengan yang pertama, kemampuan berpikir sistematis, yang kedua, menggunakan angka, yang ketiga, melakukan perhitungan, yang keempat, menemukan hubungan sebab akibat, dan yang kelima, membuat klasifikasi. Lalu yang ketiga ada kecerdasan kinestetik yang saya ambil dari buku yang berjudul Mengembangkan Potensi Peserta Didik Berbasis Kecerdasan Majemuk yang telah beri ISBN. Di mana di dalam buku ini menjelaskan bahwa kecerdasan kinestetik merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan, keterampilan menggunakan tangan untuk menciptakan sesuatu, dan kemampuan-kemampuan fisik yang spesifik, seperti keseimbangan, kekuatan, kelenturan, kecepatan, dan hal-hal yang berkaitan dengan sentuhan. Contoh orang yang memiliki kecerdasan kinestetik yaitu atlet, penari, ahli bedah, dan pengrajin. Adapun contoh kecerdasan kinestetik pada bayi seperti jika dia ingin meminta sesuatu, bayi itu akan menangis. Ketika merasa tidak nyaman atau sakit, ia pun akan menangis. Bagi bayi, menangis sebenarnya adalah cikal bakal bahasa yang ia ciptakan sendiri. Yang keempat ada kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial visual berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam melihat bentuk, warna, dan arah serta ruang secara mendetail. Orang yang memiliki kecerdasan ini sangat peka terhadap hal-hal yang telah disebutkan tadi, seperti bentuk-bentuk, warna-warna, garis-garis, dan bangunan-bangunan. Orang yang memiliki kecerdasan spasial visual dapat mengenali identitas sebuah objek walaupun diamati dari sudut yang berbeda, dan mampu memprediksi jarak antara dirinya dengan objek tersebut. Orang dengan kecerdasan spasial visual ini dengan mudah dan cepat memahami sebuah konsep. Orang dengan kecerdasan spasial visual ini dengan mudah dan cepat memahami sebuah konsep spasial visual serta sangat antusias melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kecerdasan spasial visual. Yang kelima ada kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal yaitu kemampuan menanggani bentuk-bentuk musikal dengan cara mempersepsikan, membedakan, mengubah, mengekspresikan. Hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kecerdasan musikal antara lain mendengarkan musik, melodi, instrumentalia, dan bernyanyi bersama atau sendiri. Yang keenam ada kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain.
Orang yang mempunyai kecerdasan interpersonal mampu berhubungan baik dengan orang lain, di mana lawan bicaranya ia selalu tampak menarik, tutur sapa, kerapian berpakaian, etika pergaulan, dan perilakunya sangat baik. Ia sangat dibutuhkan oleh orang yang di sekitarnya, dari sekedar teman curhat sampai membantu memecahkan masalah. Umumnya, orang yang mempunyai kecerdasan interpersonal dapat beradaptasi di lingkungan baru dengan mudah. Ia juga mampu menyampaikan informasi dengan baik. Kecerdasan interpersonal didefinisikan sebagai kepekaan terhadap perasaan, keinginan, dan ketakutannya sendiri. Seseorang yang memiliki kecerdasan interpersonal biasanya peka terhadap suatu kondisi, mampu mengungkapkan keinginannya atau menyampaikan pendapatnya dengan baik, sangat paham dengan kemampuan dirinya sendiri dan lawan bicaranya, dapat membawa diri dengan baik dan pandai bergaul sehingga dapat diterima di lingkungan yang baik, selalu mengevaluasi apa yang telah dilakukannya, mampu mengukur kemampuannya, serta harus melakukan suatu aktivitas, mampu menangkap, mengolah, dan menyalurkan informasi dengan baik. Yang terakhir ada kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan mengenali bentuk-bentuk alam, mampu hidup harmoni bersama alam, serta dapat membaca dan memahami sifat-sifat alam. Seorang anak yang mempunyai kecerdasan naturalis senang hidup di alam, seperti pantai, pegunungan, dan hutan. Ia bisa menjadi petualang yang hebat atau pencinta alam yang handal. Pada jam istirahat, anak yang mempunyai kecerdasan naturalis biasanya tidak suka bermain sepak bola atau ayunan. Ia akan lebih memilih mengejar kupu-kupu, mengamati katak yang ada di kolam, dan bermain gunung-gunungan di pasir. Sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.